Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan. Ya, kasar dan malas. Kasar itu karakter ya. Jadi sama malas ini sebenarnya bermula dari cara berpikir yang salah. Orang kalau dia bersikap kasar, sebenarnya dia sedang menciptakan atau sedang menanam pohon. Namanya pohon kasar. Nanti panennya buah kasar juga. Jadi orang harus tahu namanya hukum sebab akibat. Kemarin sudah kita terangkan. Kalau kamu berbuat kasar sama anakmu, sama istrimu, mungkin mereka sekarang diam karena kamu masih gagah, anakmu masih kecil. Tapi besok kalau kamu menua dan anakmu membesar, bisa jadi mereka akan bersikap kasar kepadamu. Saya menemukan beberapa orang tua yang anaknya kasar. Tapi kalau kita mau jujur, anak ini kasar karena dulu waktu kecil dikasari sama bapaknya. Gitu. Sampai saya pernah ketemu kasus ibu-ibu itu kasar karena bojone. Jadi suaminya itu stroke. Jadi sing cek nom-nom gagahnya cuma mengira tidak stroke juga gitu loh. Nah stroke, akhirnya istrinya itu apa ya istilahnya, yang merawat gitu. Ya ini istrinya juga bukan orang pengajian yang baik gitu loh. Jadi kadang-kadang nek dulang itu sing lanang ki rodok suwe, akhirnya rodok kasar sing dulang. Gitu lah, akhirnya ketinggalan ro kasare sing lanang bojo kasar-kasar karo aku. Sing wedok ngampang ya ben ndak men kaya kasar karo aku kok. Gitu juga ternyata. Gitu. Jadi orang yang bersikap kasar bareng itu justru dia sedang menanam keburukan bagi dirinya sendiri. Karena kalau kamu berbuat baik, kamu berbaik untuk dirimu sendiri. Dan kalau mau jelek, jelek sendiri. Kalau hari ini kamu kasar seolah gagah, orang tidak melawan. Itu karena situasinya belum memungkinkan. Suatu saat buah itu akan muncul. Maka berubah cara berpikir. Kalau saya bersikap buruk pada orang lain, maka keburukan juga yang saya dapatkan. Indikatornya ada satu hadis berbunyi, Man la yarham la yurham. Orang yang tidak menyayangi tidak akan disayangi. Jadi jadilah orang yang penyayang agar besok kalau dalam situasi kita tidak mampu membutuhkan pertolongan orang lain, kita ditolong dengan bentuk disayangi orang. Cara berpikir. Kemudian yang kedua berkenaan dengan membantu istri di rumah, itu sebenarnya cara berpikir bahwa seolah-olah pekerjaan rumah tangga itu pekerjaan istri. Seolah-olah kalau suami di rumah membantu pekerjaan istri itu menurunkan derajatnya sebagai pemimpin keluarga. Ini salah. Ada satu hadis di mana Aisyah ditanya, "Makana yasna'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baitihi?" Apa yang dilakukan Rasulullah ketika ada di rumah? Maka Aisyah mengatakan, "Kana fi menati ahlihi." Rasulullah kalau di rumah itu suka membantu urusan-urusan keluarga. Jadi Rasul itu kalau bajunya sobek, melihat istrinya sibuk, itu nanti nambal sobeknya sendiri. Kalau lihat sepatunya rusak, sementara istrinya sibuk, Rasul menjahit sepatunya sendiri. Itu ada riwayatnya. Nah dalam dunia modern ya tadi, istri sedang haid, terus dia sedang sakit perutnya, ya udahlah bikin teh celup sendiri, kenapa sih tidak? Terus lihat ternyata gasnya habis atau mungkin galonnya kosong, keluar kemudian nyari air minum dalam galon atau beli gas, kenapa sih tidak? Misalnya begitu loh. Ini justru menunjukkan namanya mu'asyarah bil ma'ruf, bentuk kasih sayangnya seorang suami kepada istri jangan seperti ini. Kalau itu dilakukan sekali-kali, itu tidak akan merendahkan martabat suami, itu justru membuat istri makin cinta sama suami. Tapi kalau dia bergaya, ratau gelem bantu nyang omah kaya raja ning raja ra ndedit, nganyelke. Ora mbantu nek edit akeh ra apa-apa, karyakan pembantu liya, wis ora mbantu ora ngeki dhuwit, nganyelke tenan. Gendeke wean karo mantane tak bom sisan gitu loh. Jadi cara berpikir bahwa pekerjaan rumah tangga itu sebenarnya adalah pekerjaan kita bersama. Ketika istri nanti harus diplonet-plonet pekerjaan rumah tangga, konsekuensinya kalau nanti malam mau diajak tidur kan kecapean. Nah nanti kecapean kan ya tetap tidak bisa memberi reaksi yang maksimal. Begitu enggak maksimal kok selenang ya nesu. Kowe piye to dijak turu gun bededek meneng tok kaya debok man anyep jejet misalnya. Lah ubah wis ra sanggup kok. Mau esok wis ngepel wis ngene-ngene. Jadi membantu istri juga dalam rangka mengkondisikan agar dia tetap sehat sebenarnya. Jadi ini soal cara berpikir. Nah kita butuh bapak-bapak yang ketika di rumah itu nggendong anak, Bu, wah kayak umbah-umbah ya kesel ya anak-anak tajak pit-pitan melaku misalnya gitu loh. Bayangkan kalau istri sedang nyuci, anak-anak juga sedang rame, bapaknya nggak mau tahu, itu berat gitu loh. Jadi ini soal cara berpikir. Kamu tidak akan turun derajatmu sebagai seorang suami ketika kamu membantu pekerjaan istri di rumah. Justru itu akan menemukan rasa cinta istri kepada suami. Tanya aja sama ibu di sini. Kalau Anda menemukan suami Anda membantu rumah, apa Anda akan menganggap, oh berarti pembantu anyar? Enggak mungkin.
Nggak mungkin, tapi ibu-ibu tetap akan tambah sayang kepada suami. Itu sudah terbukti dalam sejarah, di kitab-kitab juga sudah disebutkan itu. Nah, figur utamanya Rasulullah. Apa yang dilakukan Rasulullah di rumah, ya Ibunda Aisyah, Rasulullah di rumah itu membantu pekerjaan keluarga. Sudah, jawabannya sudah cukup. Nanti kitab-kitab akan menjelaskan itu. Ada yang mengatakan, ya sudah kalau Anda memang punya keperluan yang bisa dikerjakan sendiri, kan nggak harus juga memaksa istri dan anak-anak melakukan. Walau alam bisawab. Ini soal cara berpikir. Nah, kalau sudah cara berpikir, berarti solusinya memang datang ke pengajian, sehingga cara berpikirnya dirubah pelan-pelan. Karena merubah cara berpikir itu butuh waktu yang panjang. Tapi kalau berhasil, itu adalah obat yang paling manjur. Nek gur dinesoni tok, orang ngerti wong wedok lah gak gawean gur meneng wae. Ya gur bantu ning karo perengat-perengut. Sesuk malah punya tipu daya, begitu gawean oke malah ngejak koncone. Kowe moro nyang omah ngejak aku lunga gitu loh. Jadi yang nyeteng temennya datang, "Pak, anu yuk lunga yuk, anu nang acara ngene-ngene." Anda jadi pamit dulu, aku tidak koncoku mosok ya ora kumpul karo kanca. Padahal sing jenengan sutradarane namanya gitu ya. Nah, itu jadi masalah kayak begitu.